warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra dari NIM 23650048. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa isi dari judul materi kelompok kami, yaitu kriptografi dan manajemen kunci. Sini langsung saja. Yang pertama ada pengertian kriptografi dan manajemen kunci. Kriptografi dan manajemen kunci adalah dua komponen utama dalam keamanan komputer yang bertujuan melindungi data dari akses tidak sah, modifikasi, atau kebocoran. Kriptografi menggunakan algoritma seperti AES atau simetris dan RSA atau simetris untuk enkripsi data. Sementara fungsi khas seperti SH256 memastikan integritas data. Manajemen kunci mengatur pembuatan, distribusi, penyimpanan, dan pemutakhiran kunci secara aman dengan dukungan infrastruktur seperti PKI atau Public Key Infrastructure untuk autentikasi dan sertifikat digital. Tanpa manajemen kunci yang baik, sistem kriptografi rentan retas meskipun algoritmanya kuat. Kemudian yang pertama ada sejarah dan konsep kriptografi. Sejarah singkat yang pertama, pada masa kuno sekitar 1910 Masehi, hieroglif Mesir, Skytle Spartan, dan sandi Caesar yaitu geser huruf. Kemudian abad pertengahan, Al-Kindi memperkenalkan kriptanalisis atau analisis frekuensi. Kemudian pada masa Renaissance atau Cipher Wigner atau kunci berulang. Kemudian pada masa Perang Dunia Kedua, mesin Enigma dipecahkan oleh Alan Turing. Kemudian pada masa modern sekitar 1970-an, kriptografi kunci publik atau yang dikenal atau yang dibuat oleh Default Hellman atau RSA. Kemudian kedua ada pengertian kriptografi. Kriptografi adalah teknik mengubah data asli atau plain text menjadi bentuk tersembunyi atau ciphertext menggunakan algoritma dan kunci. Hanya pihak yang memiliki kunci deskripsi yang sah dapat mengembalikannya ke plain text. Kemudian kedua ada perkembangan metode. Yang pertama, klasik, dilakukan secara manual. Contoh, sandi Caesar yang menggeser huruf. Kemudian pada masa modern, menggunakan algoritma matematis kompleks seperti AES untuk enkripsi simetris dan RSA untuk asimetris yang dijalankan komputer, menjamin keamanan lebih tinggi untuk data digital. Kemudian untuk fungsi utamanya melindungi kerahasiaan, integritas, dan autentikasi informasi. Ketiga ada konsep dasar. Pertama, enkripsi, ubah data jadi rahasia, dan dekripsi, kembalikan ke asli. Kemudian kedua ada kunci simetris, satu kunci versus asimetris atau kunci publik tambah privat. Kemudian jamin kerahasiaan, integritas, dan keaslian data. Selanjutnya bagian B ada algoritma kriptografi simetris dan asimetris. Selanjutnya bagian B ada algoritma kriptografi simetris dan asimetris. Pertama, bagian A, kriptografi simetris, menggunakan satu kunci rahasia yang sama. Pertama ada AES, Advanced Encryption Standard. Standar enkripsi modern disetujui ini tahun 2001. Spesifikasi ukuran blok 128 bit, ukuran kunci 128 atau 192 atau 256 bit. Putaran enkripsi sekitar 10-14 tergantung ukuran kunci. Proses enkripsi meliputi pertama ada substitusi byte atau subbyte, kemudian pergeseran baris atau shift rows, kemudian pencampuran kolom atau mix kolom. Keunggulan, keamanannya tinggi, cepat, dan standar global. Tantangannya itu distribusi kunci yang aman. Kemudian kedua ada DES, Data Encryption Standard. Standar lama sekitar 1977 yang sudah tidak aman. Spesifikasi ukuran blok 64 bit, ukuran kunci efektif 56 bit, kemudian 16 putaran, Vestal Cipher. Masalah utamanya itu rentan serangan brute force. Kemudian B,
Kriptografi asimetris menggunakan pasangan kunci public-private. RSA adalah algoritma kriptografi asimetris berbasis kesulitan faktorisasi bilangan prima. RSA adalah algoritma kriptografi asimetris berbasis kesulitan faktorisasi bilangan prima besar. Ditemukan tahun 1977, RSA menggunakan pasangan kunci public-private di mana kunci publik untuk enkripsi dan privat untuk dekripsi. Algoritma ini sangat cocok untuk tanda tangan digital dan pertukaran kunci simetris, namun relatif lambat dan membutuhkan ukuran kunci besar, minimal 2048 bit untuk keamanan yang memadai. Untuk ECC atau Elliptic Curve Cryptography adalah sistem kriptografi asimetris yang memanfaatkan matematika kurva eliptik, menawarkan tingkat keamanan setara RSA dengan ukuran kunci jauh lebih kecil, sekitar 256 bit, ECC setara 3072 bit RSA. Dikembangkan tahun 1985, ECC lebih efisien dalam komputasi dan penyimpanan, sehingga ideal untuk perangkat terbatas seperti smartphone dan IoT, meskipun implementasinya lebih kompleks dibandingkan RSA. Untuk perbandingan kriptografi simetris dan asimetris. Pertama, kecepatan. Simetris atau AES atau DES lebih cepat 100 sampai 1000 kali dibandingkan asimetris atau RSA. Penyebabnya, operasi matematika simetris lebih sederhana. Untuk keamanannya, algoritma modern atau AES 256 bit, ECC 384 bit lebih aman. Algoritma legasi atau DES 56 bit sudah tidak aman untuk sistem modern. Ketiga, penggunaan optimal. Simetris enkripsi data dalam jumlah besar, contohnya enkripsi file, database, dan streaming. Asimetris, pertukaran kunci rahasia. Contohnya awal sesi SSL dan TLS. Autentikasi dan tanda tangan digital. Contohnya sertifikat digital. Kemudian kesimpulan, kriptografi telah berkembang dari teknik sederhana seperti sandi Caesar hingga sistem modern berbasis algoritma kompleks, AES, RSA, dan ECC, dengan tujuan menjaga kerahasiaan, integritas, dan keaslian data. Algoritma simetris atau AES unggul dalam kecepatan untuk enkripsi massal, sementara asimetris atau RSA atau ECC mengatasi masalah distribusi kunci melalui pasangan kunci public-private, meski lebih lambat. Kekuatan sistem kriptografi modern terletak pada kombinasi keduanya, asimetris untuk autentikasi dan pertukaran kunci, lalu simetris untuk enkripsi data serta pengolahan kunci yang ketat melalui PKI, menjamin keamanan informasi di era digital. Tantangan utama tetap pada implementasinya yang aman dalam antisipasi ancaman masa depan seperti komputasi kuantum. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.